Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa dari kelas reguler A. Pada video kali ini saya akan mengulas pemikiran dari salah satu tokoh sosiologi yaitu Emile Durkheim mengenai suicide. Saya memilih teori ini karena banyak sekali ilmuwan saat ini yang menggunakan pemikirannya itu untuk menganalisis penyebab bunuh diri yang kerap kali terjadi pada beberapa negara di dunia. Durkheim ini melihat bunuh diri sebagai tindakan individu yang dilatar belakangi oleh adanya faktor-faktor sosial. Durkheim berhipotesis bahwa terjadinya bunuh diri berkaitan dengan integrasi dan regulasi sosial. Jadi, integrasi itu merujuk pada sejauh mana sih seorang individu itu memiliki dan memelihara hubungan sosial dengan kelompok dan komunitasnya. Sedangkan untuk regulasi sosial merujuk pada norma, harapan, serta tatanan yang diarahkan pada kelompok terhadap individu. Jadi di sini ada beberapa jenis bunuh diri yang dikemukakan oleh Durkheim. Yang pertama itu ada egoistik. Egoistik ini merupakan bunuh diri yang terjadi akibat adanya integrasi sosial yang lemah, di mana hubungan sosial yang dilakukan di dalam masyarakat itu atau sebuah kelompok yang dimilikinya itu tidak begitu mengikat. Bunuh diri egoistik ini terjadi manakala individu-individu yang berada di masyarakat tidak dapat berbaur dengan lingkungan setempat, sehingga kurangnya adaptasi ini membuat seseorang itu menjadi lemah di dalam solidaritas. Lalu ada altruistik atau integrasinya tinggi. Altruistik ini merupakan bunuh diri yang terjadi akibat tingginya tingkat solidaritas atau integrasi di masyarakat. Nah, fenomena bunuh diri ini akibat terlampau kuatnya integrasi sosial menyiratkan pengekangan yang berlebih pada individu. Nah, individu yang ini merasa dikuasai penuh oleh lingkungan sosialnya sehingga tidak dapat berbuat banyak untuk menghindarinya. Oleh karena itu, keadaan demikian ini akan mengakibatkan seseorang itu cenderung melakukan bunuh diri. Terus yang ketiga itu ada anomi. Anomi itu merupakan bunuh diri yang terjadi ketika tatanan, nilai, dan norma yang ada di masyarakat itu mengalami kekosongan atau kekaburan. Nah, kekaburan norma ini akan menjadikan individu itu menjadi bingung dan tanpa arah. Nilai dan norma yang selama ini dijadikan sebagai patokan di dalam masyarakat itu bergeser fungsinya menjadi tidak jelas. Aturan yang selama ini dijadikan pedoman di dalam berperilaku dan mengambil keputusan seolah hilang begitu saja. Durkheim menunjukkan bahwa perubahan yang cepat dan mendadak yang terjadi dalam masyarakat itu menyebabkan seseorang itu cenderung melakukan bunuh diri. Lalu yang terakhir ada bunuh diri fatalistik. Berbeda dengan bunuh diri anomi yang terjadi dalam situasi di mana nilai dan norma yang berlaku di masyarakat itu melemah, bunuh diri fatalistik ini terjadi ketika nilai dan norma yang berlaku di masyarakat itu meningkat dan terasa berlebihan. Aturan yang terlalu kuat itu menyebabkan seseorang itu sangat membatasi terhadap gerak masyarakatnya. Individu yang tidak siap menjadi tertekan oleh tatanan nilai dan norma dalam masyarakat. Norma yang terlampau kuat ini akan membuat ketidakberdayaan pada individu-individu di masyarakat. Nah, manakala jiwa individu itu sudah mengalami hal tersebut, akan menyebabkan bunuh diri sebagai jalan pintasnya. Terus ini ada contoh dari tipe bunuh diri. Yang pertama itu ada egoistik. Egoistik ini ada social outcast dan mental illness. Social outcast itu terjadi manakala individu itu merasa dikucilkan di dalam pergaulannya di masyarakat. Terus ada altruistik. Altruistik itu ada kamikaze pilot ataupun bom bunuh diri. Nah, kamikaze pilot itu merupakan serangan bunuh diri yang dilakukan awak pesawat Jepang pada akhir kampanye Perang Dunia II terhadap kapal-kapal milik sekutu. Hal itu dilakukan agar kapal-kapal yang sekutu itu bisa rusak gitu, dan individu itu merasa adanya solidaritas di dalam diri itu sehingga pilot-pilot itu ya dia sengaja melakukan itu. Terus ada bom bunuh diri. Bom bunuh diri ini dilakukan dari sekelompok anggota oknum yang sudah mempunyai paham radikal. Nah, demi
kepentingan kelompoknya, maka walaupun dirinya meninggal dunia ataupun tewas gitu, itu tetap dilakukan karena adanya integrasi yang sangat kuat. Dan manakala dirinya itu sudah menyatukan dengan kelompoknya, ikatan sosial yang sangat kuat itu membuat jiwa solidaritasnya itu semakin tinggi. Terus ada fatalistik. Fatalistik itu contohnya ada image. Image itu merupakan salah satu contoh bunuh diri akibat ketatnya aturan di penjara, sehingga seseorang atau narapidana itu akan merasa tidak kuat gitu dengan adanya aturan yang sangat ketat dan norma yang berlaku di penjara pun sangat ketat, sehingga seseorang ini cenderung untuk melakukan bunuh diri. Terus ada terminal illness, individu ini mengalami penyakit yang parah contohnya gitu, dan dia itu sulit disembuhkan penyakitnya. Nah, karena akibat udah lelahnya individu ini gitu mengalami sakit yang terlalu parah dan tidak kunjung sembuh juga, maka dia lebih memilih untuk bunuh diri dibanding dengan hidup yang emang benar-benar udah nggak ada jalan lagi gitu. Terus yang terakhir itu ada anomik. Anomik ini anyone we cannot deal with chaos, artinya siapapun yang tidak dapat mengatasi kekacauan ini akan kalah gitu atau akan melakukan bunuh diri gitu, seperti peristiwa yang terjadi di Amerika Serikat, yaitu jatuhnya bursa saham di Amerika Serikat pada saat itu. Banyak sekali orang yang melakukan bunuh diri karena peristiwa itu merupakan peristiwa yang paling besar di dalam sejarah Amerika Serikat, sehingga banyak sekali korban bunuh diri pada saat itu. Terus ini ada salah satu realitas sosial yang terjadi terkait dengan teori bunuh dirinya Durkheim, itu resesi ekonomi ataupun krisis ekonomi. We need work, artinya saya butuh pekerjaan gitu. Nah, resesi ekonomi ini yang melanda hampir di seluruh negara pada saat yang berbeda tanggalnya gitu, Eropa pada tahun 2008 dan Asia pada tahun 1997 sampai 1998, itu menyebabkan banyak sekali orang yang melakukan bunuh diri. Karena apa? Mereka itu tampaknya tidak tahan menghadapi kesulitan yang ditimbulkan akibat adanya resesi atau krisis ekonomi ini. Seperti hilangnya pekerjaan, terus bursa saham yang anjlok, drastis banget sahamnya itu pada saat itu ya. Terus juga harga jual rumahnya juga anjlok banget gitu, sehingga orang itu tuh tidak kuat gitu menerima kekacauan tersebut, sehingga banyak sekali orang yang melakukan bunuh diri pada saat itu. Nah, faktanya yang ditemukan bahwa orang yang cenderung melakukan bunuh diri pada saat resesi ekonomi ataupun krisis ekonomi ini itu kebanyakan adalah kaum pria, khususnya di negara-negara yang paling banyak terjadi pemecatan atau pemutusan hubungan kerja. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.